Halo semuanya, kami anggota kelompok 3 mata kuliah farmakokinetika pada kesempatan ini ingin membagikan informasi melalui video yang berjudul Pengaturan dosis berulang, sediaan obat intravena bolus dan peroral. Berikut ini merupakan anggota-anggota kelompok kami. Yuk langsung saja kita bahas bersama materinya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, tentu kita harus mengetahui dulu apa sih pentingnya pengaturan dosis. Pengaturan dosis pada pemberian obat sendiri dilakukan dengan tujuan agar pasien mendapatkan obat yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini menjadi penting karena beberapa obat dengan jendela terapeutik yang sempit, pemberian dosis yang berlebih ataupun kurang dapat berakibat fatal. Jendela terapeutik sendiri merupakan rentang jumlah saat obat memberikan efek terapeutik hingga jumlah obat memberikan efek samping lebih besar dibandingkan efek terapeutik. Karena masalah inilah, pengaturan dosis sangat umum dilakukan bagi pasien. Kemudian, contoh pengaturan dosis yang dapat terjadi, misalnya pada penderita chronic kidney disease atau gangguan renal lainnya. Renal atau ginjal merupakan organ yang memiliki peran dalam mengeliminasi obat-obatan dan zat beracun dari tubuh. Gangguan pada renal dapat menyebabkan terjadinya masalah pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan terutama ekskresi dari obat-obatan di dalam tubuh. Banyak efek samping dari obat yang ditolerir dengan buruk pada penderita gangguan renal, sehingga pengaturan dosis obat merupakan solusi yang penting yang perlu dilakukan. Ketika dosis obat tidak diatur dengan baik, dosis dapat mempengaruhi kondisi akumulasi obat. Tapi sebenarnya apa sih akumulasi obat? Akumulasi obat merupakan peningkatan konsentrasi obat yang terjadi pada setiap penambahan dosis. Akumulasi ini akan terjadi setiap kali dilakukan pemberian dosis ketika obat dari dosis sebelumnya masih ada di dalam tubuh. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi akumulasi obat adalah interval pemberian obat, dosis pemberian obat, rute pemberian obat, dan laju eliminasi obat. Pada pemberian dengan interval dosis yang panjang, akumulasi obat umumnya rendah. Begitu juga sebaliknya, jika interval pemberian dosis pendek, akumulasi obat dalam tubuh umumnya tinggi. Setelah pemberian dosis berturut-turut, akumulasi antar dosis akan semakin berkurang dan akhirnya berhenti ketika tercapai steady state atau kondisi tunak. Jumlah akhir dari akumulasi akhirnya dapat dihitung dengan membandingkan konsentrasi plasma pada kondisi tunak dengan konsentrasi ekuivalen setelah dosis pertama. Berikut ini adalah visualisasi dari profil farmakokinetika akumulasi obat. Dapat dilihat pada gambar, garis putus-putus bawah merupakan garis KEM, dan garis putus-putus atas merupakan garis KTM. KEM sendiri adalah konsentrasi efektif minimum, yaitu batas bawah untuk konsentrasi obat yang efektif. Konsentrasi plasma di bawah KEM memiliki kemungkinan tinggi menjadi subterapeutik. Sementara KTM, yaitu konsentrasi toleransi maksimum, merupakan batas atas untuk konsentrasi obat yang optimal. Konsentrasi plasma di atas KTM memiliki kemungkinan tinggi menghasilkan efek samping atau toksisitas. Dalam farmakokinetik, steady state atau konsentrasi tunak digambarkan sebagai keseimbangan di mana konsentrasi obat secara konsisten berada dalam batas terapeutik untuk waktu yang lama dan tidak terbatas. Maka, steady state adalah waktu di mana konsentrasi obat dalam tubuh tetap konsisten. Pada pemberian obat berulang kali, steady state akan tercapai ketika jumlah obat yang dieliminasi dalam satuan waktu sama dengan jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik dalam satuan waktu. Karena itu, steady state akan terjadi ketika jumlah obat yang diserap sama dengan jumlah yang dikeluarkan dari tubuh ketika obat diberikan secara terus-menerus atau berulang kali. Model farmakokinetika IV bolus satu kompartemen terbuka memiliki 4 parameter seperti yang terlihat pada gambar. Parameter pertama adalah IV, obat yang diberikan dengan rute IV bolus. Parameter kedua adalah DB atau dosis obat dalam tubuh. Parameter ketiga adalah VD atau volume distribusi. Volume distribusi berhubungan dengan dosis obat dalam tubuh dan juga konsentrasi obat dalam plasma. Dan volume distribusi sendiri dapat diartikan sebagai volume cairan tempat obat terlarut.
Parameter keempat adalah K atau konstanta laju eliminasi. Model satu kompartemen terbuka menggambarkan tubuh sebagai satu kompartemen seragam dan obat dapat masuk dan keluar dari tubuh. Karena itu disebut sebagai model terbuka. Pemberian IV bolus merupakan pemberian obat yang berjalan dengan cepat, sehingga dapat langsung masuk melalui sirkulasi darah ke dalam suatu kompartemen, yaitu tubuh atau organ. Setelah itu akan tersebar di seluruh kompartemen. Karena itu, model terbuka satu kompartemen dengan pemberian IV bolus adalah model farmakokinetik yang paling sederhana. Pada model ini, diasumsikan bahwa obat diberikan secara instan ke dalam kompartemen atau tubuh. Obat akan terlarut dan didistribusikan ke seluruh tubuh dan akan terjadi eliminasi obat pada kecepatan tertentu setelah obat terdistribusi ke seluruh tubuh. Prinsip dasar model farmakokinetika pemberian oral pada umumnya memiliki model absorpsi orde pertama. Pada model ini diasumsikan bahwa input orde pertama akan melintasi dinding usus dan dieliminasi dari tubuh. Berikut adalah penulisan model satu kompartemen, orde pertama absorpsi, dan orde pertama eliminasi. DGI atau jumlah obat dalam larutan pada saluran gastrointestinal pada waktu T akan dideterminasi jumlah obat yang masuk ke dalam tubuh atau DB dan volume distribusi atau VD oleh Ka, yaitu konstanta laju absorpsi orde pertama gastrointestinal. Kemudian obat yang sudah diproses akan dieliminasi dengan adanya konstanta laju eliminasi atau K. Model ini biasanya berlaku pada penyerapan obat oral sediaan larutan atau sediaan yang larut dengan cepat seperti tablet, kapsul, dan juga supositoria. Pada pemberian obat secara oral, zat aktif obat yang akan dilepaskan dari produk akan larut dalam cairan di saluran pencernaan atau GI yang kemudian akan diabsorpsi ke dalam tubuh. Pemodelan farmakokinetika ini menjadi prinsip awal dalam perhitungan dari proses absorpsi dengan adanya rumus D DGI per DT sama dengan min Ka dikali DGI dikali F. Dan berikut adalah keterangan dari rumus. Adanya integrasi persamaan diferensial menghasilkan DGI sama dengan min D0 dikali E min KT. Dengan D0 yang artinya dosis obat. Laju eliminasi obat pada model orde pertama umumnya ditulis sebagai min KdB, sementara laju perubahan obat dalam tubuh dituliskan sebagai dDB per dt, merupakan laju obat masuk hingga laju obat keluar sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. Obat pada saluran GI juga mengikuti penurunan orde pertama, yaitu obat yang diserap melintasi dinding GI dengan jumlah obat atau dosis dalam saluran pencernaan pada setiap waktu T sama dengan DGI sama dengan D0E min KAT sehingga didapatkan rumus sebagai berikut. Terdapat persamaan yang dapat diintegrasikan untuk memberikan persamaan penyerapan oral umum untuk perhitungan konsentrasi obat atau CP dalam plasma pada waktu T, yaitu CP sama dengan F kali Ka kali D0 per VD dikali Ka min K, kemudian dikalikan E min KT dikurangi E min KAT. Tetapi seringkali F kali Ka kali D0 per VD dikali Ka min K yang merupakan tetapan untuk masing-masing obat sehingga sering disingkat sebagai A, maka rumus akan menjadi CP sama dengan A kali E min KT dikurang E min KAT. Untuk memprediksi kadar obat pada injeksi IV bolus berulang terdapat beberapa persamaan. Pada pengaturan dosis berulang IV bolus satu kompartemen ini ada dua parameter yang harus disesuaikan saat membentuk regimen dosis. Parameter tersebut yaitu loading dose yang merupakan dosis awal dan maintenance dose,
yang merupakan frekuensi dosis yang diberikan dalam dosis interval atau tau. Maka, untuk mendeterminasi konsentrasi dari obat dalam tubuh secara maksimum, minimum, atau steady state concentration, dengan menggunakan dosis berulang akan digunakan persamaan sebagai berikut. Adanya persamaan lain untuk mencari Cmax dan Cmin. Untuk mengetahui konsentrasi obat dalam plasma setiap saat setelah pemberian jumlah dosis obat yang ditentukan biasanya digunakan persamaan sebagai berikut. Ketika mencapai steady state, maka persamaan akan menjadi pada beberapa kasus di mana adanya missed dose atau dosis yang terlewat, maka persamaan akan berubah menjadi kasus lainnya seperti pemberian dosis berulang dengan waktu yang lebih cepat maupun lebih lambat, maka persamaan akan menjadi berikut adalah keterangan dari persamaan-persamaan berikut. Oral berulang. Pengaturan dosis berulang untuk pemberian secara peroral dengan asumsi pemodelan farmakokinetika satu kompartemen akan membentuk kurva akumulasi. Kurva tersebut menghubungkan antara konsentrasi obat terhadap waktu dengan dosis yang diberikan berada pada interval dosis yang konstan. Persamaan untuk memprediksi konsentrasi obat pada pemberian oral berulang sebagai berikut. Yang pertama, ada rumus secara umum. Rumus ini digunakan untuk mengetahui konsentrasi obat pada waktu yang diinginkan. Keterangan untuk menjelaskan rumus tersebut adalah F adalah bioavailabilitas, D0 adalah dosis pemberian, VD adalah volume distribusi, K adalah konstanta kecepatan eliminasi, Ka adalah konstanta kecepatan absorpsi, N adalah jumlah pemberian dosis, Tau adalah interval pemberian dosis, dan T adalah waktu setelah pemberian dosis ke N. Konsentrasi plasma pada pemberian dosis pertama. Untuk mengetahui dosis maksimal atau Cmax pada awal pemberian, perlu dicari terlebih dahulu waktu maksimal atau Tmax. Tmax merupakan waktu konsentrasi obat dalam plasma mencapai puncak pada pemberian oral dosis tunggal. Tmax sendiri berbeda dengan T puncak. Berikut rumus Tmax yang digunakan. Kemudian nilai Tmax ini dapat disubstitusikan ke rumus Cmax. Selanjutnya, untuk mencari nilai minimum atau Cmin menggunakan rumus yang sama. Namun, untuk waktu atau T yang digunakan berbeda. Waktu yang dimasukkan adalah waktu sebelum pemberian interval selanjutnya, yaitu sama dengan interval waktu. Persamaan untuk memprediksi konsentrasi obat dalam kondisi tunak. Sebelum menghitung Cmax sehingga diperlukan mencari T puncak atau TP. TP adalah waktu hingga konsentrasi obat dalam plasma mencapai puncak pada pemberian oral dosis berulang. Berikut rumus TP. Kemudian nilai TP akan disubstitusikan ke dalam rumus Cmax tahingga. Cmax tahingga adalah konsentrasi maksimal obat dalam plasma pada keadaan tunak. Kemudian dapat dicari nilai Cmin tahingga, yaitu konsentrasi minimum obat dalam plasma pada keadaan tunak. Kemudian dapat pula dicari nilai CAV tahingga, yaitu rata-rata konsentrasi obat dalam plasma pada keadaan tunak. Contoh kasus pada pemberian intravena bolus berulang. Seorang pasien menerima antibiotik dengan dosis 1000 mg secara intravena bolus berulang setiap 6 jam dengan waktu paruh 3 jam. Asumsikan obat didistribusikan sesuai dengan model satu kompartemen dan volume distribusi adalah 20 liter. Pertanyaannya, yang pertama, konsentrasi obat dalam plasma 5 jam setelah dosis keempat. Kemudian, konsentrasi obat pada jam kelima setelah dosis keempat jika dosis ketiga lupa diberikan. Kemudian, konsentrasi obat pada jam kelima setelah dosis keempat jika dosis ketiga terlambat selama 2 jam.
Dari contoh soal tersebut didapatkan informasi yaitu D0 sebesar 1000 mg, tau yaitu 6 jam, T setengah adalah 3 jam, dan volume distribusi adalah 20 liter. Pembahasan kasus pertama dimulai dengan menghitung terlebih dahulu nilai konstanta kecepatan eliminasi dengan cara 0,693 dibagi T setengah. Didapatkan konstanta kecepatan eliminasi sebesar 0,231. Kemudian, nilai K dimasukkan ke dalam persamaan untuk konsentrasi obat dalam plasma setiap saat, dengan N merupakan jumlah pemberian dosis yaitu 4, dan T merupakan waktu yang ditanyakan yaitu 5. Penyelesaian kasus kedua adalah menggunakan persamaan untuk missed dose. Nilai T-miss didapatkan dari rentang waktu antara dosis terlupakan hingga waktu yang ditanya, sehingga T-miss merupakan penjumlahan dari 6 ditambah 5 yaitu 11 jam. Penyelesaian kasus ketiga adalah menggunakan persamaan untuk dosis terlambat. Nilai T aktual didapatkan dari rentang waktu dimulai dari dosis terlambat hingga waktu yang ditanya, yang seharusnya 6 jam menjadi 4 jam karena terlambat, sehingga T aktual merupakan penjumlahan dari 4 ditambah 5 yaitu 9 jam. Selanjutnya dibahas contoh kasus pada pemberian oral berulang. Contohnya adalah simulasi farmakokinetik yang dilakukan pada parasetamol. Parasetamol dilaporkan memberikan profil farmakokinetik yang berbeda pada setiap waktu pemberiannya. Walaupun demikian, parasetamol biasanya diberikan setiap 8 jam, dan perubahan profil konsentrasi parasetamol setelah diberikan secara berulang berdasarkan literatur belum ditetapkan, sehingga adanya kesulitan dalam memprediksi profil konsentrasi parasetamol pada setiap waktu pemberian obat, sehingga dapat dilakukan simulasi profil farmakokinetika. Berikut adalah contoh soalnya. Seorang pasien laki-laki penderita asma berusia 29 tahun dengan berat 80 kg akan diberikan teofilin, dan menurut literatur, teofilin memiliki waktu paruh eliminasi 5 jam dengan volume distribusi 50% dari bobot tubuh. Kemudian tingkat plasma teofilin yang diperlukan untuk menyediakan ventilasi jalan napas yang memadai sekitar 10 mg per liter dengan konstanta laju absorpsi 1,5 per jam. Dokter ingin pasien minum obat setiap 6 jam sepanjang waktu perawatan. Sehingga kita perlu cari apa dosis teofilin yang akan direkomendasikan jika teofilin dianggap 100% tersedia secara hayati. Kemudian jika kapsul teofilin hanya tersedia dalam dosis 225 mg, bagaimana regimen dosis yang akan direkomendasikan? Pertama-tama perlu dihitung terlebih dahulu volume distribusinya, yaitu 50% dari bobot yaitu 80 kg sehingga didapatkan 40 liter. Lalu konstanta eliminasi juga dapat dihitung dengan membagi 0,693 dengan T setengah yaitu 5 jam dan didapatkan hasil 0,1386. Lalu dosis teofilin dapat dihitung dengan menggunakan rumus CAV pada keadaan tunak, yaitu F dikali dosis per V dikali KE dikali tau, sehingga didapatkan dosis 332,64 mg. Kapsul teofilin yang tersedia 225 mg, maka regimen dosis yang direkomendasikan 1 kali 1 kapsul sehari 225 mg. Berikutnya, apa itu loading dose? Loading dose adalah dosis besar awal obat yang digunakan untuk memastikan respons terapeutik yang cepat. Biasanya diberikan untuk waktu yang singkat sebelum terapi dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan yang lebih rendah. Loading dose dapat dihitung dengan mengetahui terlebih dahulu rentang terapeutik obat dari pustaka, lalu ditentukan besar kadar tunak yang diinginkan dan volume distribusinya. Berikut adalah contoh perhitungan loading dose pada IV bolus. Loading dose dapat dihitung dengan rumus CSS kali V, dengan CSS merupakan konsentrasi pada keadaan tunak dan V merupakan volume distribusi. Untuk menghitung maintenance dose diperlukan nilai clearance terlebih dahulu dengan mengkalikan nilai K dengan V. Lalu maintenance dose dapat dihitung dengan mengkalikan clearance dengan CSS. Kemudian berikut adalah contoh perhitungan loading dose pada oral berulang. Besar loading dose dapat dihitung dengan rumus DL per D0
sama dengan 1 per 1 min E pangkat min KA kali tau dikali 1 min E pangkat min KE kali tau. Dengan D0 merupakan dosis yang diberikan, lalu KA merupakan kecepatan absorpsi dan KE merupakan kecepatan eliminasi. Kecepatan eliminasi dapat dihitung terlebih dahulu dengan membagi 0,693 dengan waktu paruh eliminasi atau T setengah obat. Berikutnya akan dibahas profil farmakokinetika pada pemberian dengan loading dose untuk IV bolus berulang. Diketahui seorang pasien mendapatkan dosis 1000 mg antibiotik setiap 6 jam dengan injeksi IV berulang. Kemudian obat ini mempunyai volume distribusi 20 liter dengan waktu paruh eliminasi 3 jam. Lalu kita akan hitung konsentrasi obat dalam plasma atau CP pada 3 jam setelah dosis kedua, kemudian konsentrasi obat dalam plasma saat keadaan tunak pada 3 jam setelah dosis terakhir, kemudian juga akan dihitung Cmax, Cmin, dan juga CAV. Angka penyelesaiannya yaitu pertama-tama dicari nilai K dengan membagi 0,693 dengan T setengah yaitu 3 jam. Kemudian konsentrasi obat dalam plasma atau CP dapat dicari dengan rumus D0 per V dikali 1 min E pangkat min N Kato per 1 min E pangkat min Kato dikali E pangkat min KT. Kemudian konsentrasi pada saat keadaan tunak dapat dicari dengan rumus D0 per V dikali 1 per 1 min E pangkat min Kato dikali E pangkat min KT. Setelah itu dapat dicari Cmax, Cmin, dan CAV dengan rumus Cmax yaitu D0 per V dikali 1 min E pangkat min Kato. Rumus Cmin yaitu D0 per V dikali 1 min E pangkat min Kato dikali E pangkat min KT. Dan rumus CAV yaitu D0 per V kali K kali tau. Berikut adalah grafik gambaran profil-profil farmakokinetika dengan memplotkan konsentrasi dengan waktu. Berikutnya kita akan membahas profil farmakokinetika pada pemberian dengan loading dose untuk oral berulang. Diketahui seorang pasien dengan berat 81 kg diberikan 250 mg terasiklin hidroklorida secara oral setiap 8 jam selama 2 minggu. Diketahui bioavailabilitas terasiklin hidroklorida sebesar 75% dan memiliki volume distribusi 1,5 liter per kilogram. Kemudian waktu paruh eliminasi sekitar 10 jam, konstanta laju absorpsinya 0,9 per jam. Kemudian kita akan menghitung Cmax dan Cmin setelah dosis pertama, konsentrasi obat plasma atau CP pada 4 jam setelah dosis ke-7. Terakhir kita akan hitung Cmax, Cmin, dan CAV pada keadaan tunak. Pertama-tama kita harus cari dulu nilai Tmax dengan rumus 2,3 per Ka min Ke log Ka per Ke. Kemudian Cmax dapat dihitung dengan rumus F dikali D0 dikali Ka per Vd dikali Ka min Ke dikali E pangkat min Ke kali Tmax dikurang E pangkat min Ka dikali Tmax. Kemudian Cmin dapat dihitung dengan rumus F kali D0 kali Ka per Vd dikali Ka min Ke dikali E pangkat min Ke dikali tau dikurang E pangkat min Ka dikali tau. Dan kita akan mencari nilai CP pada 4 jam setelah dosis ke-7 yang berarti nilai N bernilai 7 dengan T 4 jam dan tau 8 jam. CP dapat dicari dengan rumus F dikali Ka kali D0 per Vd dikali Ka min Ke dikali 1 min E pangkat min N dikali Ka dikali tau per 1 min E pangkat min Ka kali tau dikali E pangkat min Ka kali T dikurang 1 min E pangkat min N kali Ke kali tau per 1 min E pangkat min Ke kali tau dikali dengan E pangkat min KT. Setelah itu kita akan cari nilai Cmax. Kita perlu nilai TP terlebih dahulu. Nilai TP dapat dihitung dengan rumus 1 per Ka min Ke ln Ka dikali 1 min E pangkat min Ke kali tau per Ke dikali 1 min E pangkat min Ka dikali tau. Setelah nilai TP didapatkan, dapat dihitung Cmax dengan rumus F dikali D0 per Vd dikali 1 per 1 min E pangkat min Ke kali tau dikali dengan E pangkat min Ke kali TP.
Lalu C-min juga dapat dihitung dengan rumus KA dikali F dikali D0 per VD dikali KA min KE dikali 1 per 1 min E pangkat min KE kali tau dikali E pangkat min KE dikali tau. Terakhir CAV dapat dihitung dengan F dikali D0 per VD dikali KE dikali tau. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan profil-profil farmakokinetika oral dengan memplotkan konsentrasi dengan waktu.